Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Tolha SAG, selalu Kepala SDIT Ibnu Hajar, sekaligus sebagai pembicara. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDIT Ibnu Hajar, Ibu Yunita Ismayanti, selaku Guru kelas 6. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 6. Ya, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan pertemuan secara virtual di siang hari ini dalam rangka membahas tentang adaptasi tatanan hidup baru satuan pendidikan atau disingkatnya ATHBSD atau persiapan untuk tatap muka kelas 6. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk memulai acara virtual hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua ada pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga ada tanya jawab, dan yang keempatnya penutup. Ya, langsung saja ke acara yang kedua, pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai adaptasi tatanan hidup baru, satuan pendidikan, atau persiapan untuk tatap muka kelas 6. Kami persilakan kepada Bapak Haji Tolha SKG. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pada siang hari ini ikut bersama-sama kami, ya, Pak Pras, Bu Yunita, dan Bu Rizka. Kalau Bu Ria itu wali murid, ya, bukan guru. Karena ini kita mengundang wali murid kelas 6. Alhamdulillah Bu Ria kan anaknya kelas 6. Wali murid ya Bu Ria ya. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 khususnya, yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung sama-sama kami. Patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di acara meeting, ya, walaupun dengan virtual. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kita berikan kesehatan, ya, dan juga kita berikan kesempatan untuk saling bersilaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kami undangnya mungkin ada mendadak ya. Semalam baru kita minta ke berita untuk mengundang Bapak Ibu orang tua murid, khususnya kelas 6, kaitannya dengan tatap muka, yaitu untuk adaptasi tatanan hidup baru, ya, dalam satuan pendidikan yang disebut ATHBSD. Dalam tatap muka ini nanti dikhususkan untuk kelas 6 dahulu. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami mendapatkan informasi untuk tatap muka ini memang baru kemarin, ya. Baru malam Sabtu, ya, malam Sabtu habis maghrib, ya. Jumatnya itu sudah dengar kalau mau ada tatap muka,
tapi belum tahu siapa yang akan tatap muka. Sekolah-sekolah mana itu belum tahu hari Jumat. Baru dari Dinas Pendidikan ada para pejabat pada rapat ya, mungkin sampai malam nih, sampai malam. Ya. Akhirnya jam 7 habis sholat maghrib saya dapat informasi ya di telepon, ditanya kesiapannya nggak, siap nggak Pak Tolka untuk tatap muka, kapan Bu? Hari Senin. Saya juga sebetulnya mau menjawab juga masih ragu ya, karena saya juga harus koordinasi dengan pengurus yayasan. Tapi saya memberanikan diri, Bu-ibu, siap, saya langsung saya jawab siap, karena kita dikasih kesempatannya nggak lama-lama. Makanya ya bagaimana nanti, yang penting kita siap dulu. Akhirnya saya koordinasi dengan pengurus yayasan, ya. Akhirnya pengurus yayasan menyerahkan kepada saya, gimana Pak Tolka, siap nggak? Saya siap, kan? Akhirnya yayasan akhirnya setuju, ya, siap walaupun grup-grup kerja keras kita dari malam Sabtu ya sampai sekarang kita belum berhenti intinya untuk menyiapkan acara. Nah, kita diminta untuk membuat proposal. Pada hari itu juga kita sudah mulai buat proposal malam-malam ya. Buat proposalnya juga harus diketahui dari lurah, puskesmas, babinsa, komite ya, RT, RW. Alhamdulillah, walaupun belum semua itu bisa ketemu dengan pejabat-pejabat itu. Nah, akhirnya proposal kemarin hari Sabtu jam 2.30 kami kirim ke UPP Bekasi Utara, akhirnya diteruskan sampai ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, tadi malam saya baru mendapatkan surat pemberitahuannya secara resmi bahwa SD Ibnu Hajar salah satu dari 7 sekolah di Bekasi Utara. Ya. Jadi di Bekasi Utara ini dari 80 sekolah, 7 yang besok sudah mulai tatap muka. Ya. Ada 7, 5 sekolah negeri, 2 sekolah swasta. Ya. Sekolah swastanya Ibnu Hajar dan Abisena, negerinya Harapan Baru 2, Harapan Baru 3, Teluk Pucung 1, Perwira 2, dan Marga Mulia 6. Itu negerinya. Jadi 7 sekolah kita di Bekasi Utara, mewakili Kecamatan Bekasi Utara, hari Senin besok anak-anak sudah boleh tatap muka. Tapi ya, baru kelas 6 saja Bapak Ibu. Ya. Dalam proposal saya ajukan kelas 4, 5, 6. Tapi yang kita laksanakan mau kelas 6 terlebih dahulu. Kenapa kelas 6 saja? Karena memang persiapannya yang harus banyak. Ya. Banyak rambu-rambu yang harus kita ikuti. Ya. Sesuai dengan SOP-nya, ya. Yang boleh masuk itu setiap harinya itu hanya 3 lokal. Ya. Hanya 3 lokal. Setiap lokal harus hanya 50% dari jumlah siswa dalam kelas itu. Nah, andai kata kelas 6 itu satu kelasnya itu ada 20 anak, berarti 50%-nya dari 20 anak, 10 anak. Tapi karena kelas kita ini muat 23, 24, maka besok itu yang masuk satu kelas ada 12 anak. Jadi kelas 6 semuanya ada 36 anak, kita bagi menjadi 3, sehingga ada 3 rombongan. Satu rombongannya ada 12 anak. Nah, itu nanti teknis pembagiannya adalah ibu-ibu guru dari guru kelas 6. Kemudian siapa saja yang boleh diikutkan, ya, siapa saja yang boleh masuk, itu anak-anak yang merasa badannya sehat. Nanti Bapak Ibu yang tahu persis putra putrinya sehat atau sakit. Ya. Di sekolah pun nanti juga akan kita ukur suhu. Bagi yang suhunya itu 37,3 itu belum diperkenankan. Mungkin kalau nanti sudah sampai sekolah, kami minta untuk kembali pulang ke rumah lagi.
sebelum masuk nanti kita ukur suhu dulu juga di luar. Syukur-syukur ibu di rumah nanti juga kalau punya termogan bisa diukur suhunya dari rumah. Kalau memang ada, kalau enggak nanti di sekolahan. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatan ya di dalam nanti melaksanakan tatanan hidup baru ya. Dalam melaksanakannya harus memenuhi protokol kesehatan. Dari rumah harus pakai masker, ya. Sampai sekolah cuci tangan pakai sabun. Di dalam kelas juga harus jaga jarak. Ya. Jadi mulai dari rumah, di perjalanan ada kata naik bis umpamanya, itu juga harus dilaksanakan jaga jarak. Nah, alhamdulillah putra putri kita biasa diantar jemput oleh bapak ibu orang tua murid. Dan itu pun nanti antar jemput menurunkannya juga tidak boleh berbondong-bondong, tidak boleh berjubel di depan pintu, supaya bapak ibu yang mengantar putra putrinya nanti supaya juga jaga jarak, agak jauh sedikit nggak apa-apa dari sekolah, yang penting sudah di pinggir, anak-anak jalan sudah kelihatan aman ya, tidak harus di depan pintu persis, mungkin sebelum pintu sudah diturunkan, yang penting ada pinggir jalan di depan sekolah. Jangan sampai kasih nyebrang anak-anak, ya, supaya ada sebelah utara semuanya. Nah, begitu juga nanti kalau pulangnya jemputnya Bapak Ibu juga harus jauh-jauh dari kerumunan, harus juga jaga jarak. Kalau tanah tadi turunnya di sebelah timur, umpamanya di mana, ya kasih tahu putra putrinya. Nanti bapak atau ibu atau umi jemputnya di sini, kamu nanti langsung di sini. Nah, mulai dari situlah bapak ibu sudah menerapkan disiplin dari protokol kesehatan, dari mulai berangkat dari rumah sampai nanti pulang sampai ke rumah lagi. Nah, kalau pas ada di sekolah, tanggung jawab sekolah, ya, yang mengatur anak-anak itu sudah tanggung jawab sekolah. Ibu bertanggung jawab mengatur dari rumah sampai sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah lagi. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, apa-apa yang harus dipersiapkan bagi warga satuan pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai merupakan bagian dari warga satuan pendidikan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya mengenai SOP ya, standar operasional prosedurnya atau petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu di rumah. Pertama, sebelum berangkat ya. Tolong Bapak Ibu perhatikan ya, sebelum berangkat anak-anak dipastikan sudah sarapan ya. Ya. Harus sudah sarapan dengan gizi yang berimbang. Karena nanti di sekolah tidak ada kantin. Ya. Nah, syukur kalau anak-anak juga membawa bekal dari rumah, umpamanya kalau memang belum sempat sarapan, dibawain bekal, ya, biar sampai sekolah nanti langsung sarapan. Bagian B, ya, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Atau tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan pilek, ya, atau tidak ada sakit tenggorokan dan atau ya sesak napas. Pastikan itu Bapak Ibu ya. Kalau ada gejala batuk, ada gejala pilek, ya, lebih baik jangan ikut hadir di sekolah dulu. Tetap ada di rumah, nanti tetap akan mendapatkan pelayanan pelajaran dari Bapak Ibu gurunya. Ya. Bagi anak-anak yang ada di rumah yang tidak bisa datang ke sekolah karena sakit, ya, karena tadi yang saya sampaikan, karena batuk, pilek, sakit tenggorokan, ya, itu tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, ya, mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi intinya tetap menggunakan daring. Kemudian bagian C, memastikan
menggunakan masker, ya. Menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis, ya. Ya, masker-masker standar yang diperjualbelikan, ya. Itu mudah-mudahan sudah 2 atau 3 lapis. Jadi tidak transparan, tidak tipis sekali. Nah, syukur-syukur membawa, bukan syukur-syukur, diusahakan membawa serep, ya. Kalau maskernya siapa tahu, maskernya putus di jalan. Tapi kalau putusnya di sekolah, insya Allah sekolah nanti bisa mengusahakan untuk memberikan pertolongan persiapan apabila anak-anak di perjalanan atau di baru belajar, akhirnya maskernya putus, umpamanya dan lain sebagainya, nanti insya Allah bisa menghubungi sekolah bahwa maskernya tidak bisa dipakai umpamanya. Insya Allah disiapkan. Kemudian G, ya, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Jadi tolong Bapak Ibu yang ada persiapan hand sanitizer, anak-anak dibawa. Biar satu saat di kelas, ya, habis apa, habis cuci apa, habis megang apa, langsung tangannya diberikan hand sanitizer, dibersihkan. Ya. Makanya diberikan dengan botol yang kecil pun, insya Allah cukup anak-anak, cukup untuk sehari. Kalau masing-masing anak-anak bisa bawa semua, alhamdulillah bagus. Namun di sekolah juga menyiapkan di pintu masuk kelas kita siapkan hand sanitizer. Ya. Kemudian di pintu masuk gerbang, ya, di pintu masuk sekolah juga kita siapkan cuci tangan. Ya. Jadi cuci tangan pakai sabun. Ya. Jangan lupa. Begitu nyampe nanti langsung cuci tangan, jangan lupa pakai sabun, baru boleh masuk ke ruangan kelas. Jadi nanti di ruangan kelas, apabila habis apa-apa, ya, mau pakai hand sanitizer, itu di sekolah sudah disiapkan. Jadi andai kata Bapak Ibu tidak ada di rumah, anak-anak tidak harus bawa, nggak apa-apa. Tapi itu kalau memang ada, lebih baik, ya, lebih baik Bapak Ibu juga mempersiapkan. Membawa makanan beserta alat makan dari rumah dan air minum. Seperti tadi saya sampaikan, silakan membawa sarapan, ya, dan air minumnya, ya, karena sekolah nggak ada kantin. Kalau air minum insya Allah ada, ya. Kalau air minum insya Allah ada, tetapi kalau kantin nggak ada yang jualan, ya. Memang tidak kita izinkan untuk berjualan di sekolah selama masa pandemi ini. F wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat sholat, dan alat-alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam kepada teman. Jadi kalau mau sholat, sajadahnya bawa sendiri, ya, untuk sholat duhanya, muknanya bawa sendiri, ya. Nggak usah pinjam temannya, ya. Bukan kita tidak mengajari untuk berbuat baik terhadap teman, ya, saling tolong menolong, tidak. Tapi kita lihat kondisi yang demikian, kita harus memaksakan anak-anak serba bawa milik sendiri-sendiri. Ya. Samping alat sholat, ya, kemudian alat pelajaran, pensil, penggaris, hapusan, apalagi buku, bawa punya sendiri-sendiri. Ya. Tidak diizinkan untuk saling meminjam dengan temannya, karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi semua, ya, tolong, ya, anak-anak usahakan alat tulis bawa masing-masing. Jangan mengandalkan nanti pinjam saja, jangan. Ya. Untuk sementara kita tidak melayani saling pinjam-meminjam karena kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, selama belajar tetap jaga jarak. Dan ini alhamdulillah sudah kita atur, ya. Duduknya sudah kita atur. Dalam satu ruangan itu hanya ada 12 anak. Ya. Dalam satu ruangan hanya ada 12 anak. Jaraknya sudah kita atur. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda. Ya.
baik itu hidungnya, matanya, ya, atau mulutnya, ya, dan harus menerapkan etika batuk dan lain sebagainya. Ya. Kalau batuk, jangan di depan teman-temannya. Ya, itu tolong nanti Bapak Ibu putra putrinya dibekali demikian. Ya. Etika batuknya jangan sampai membuka masker, kemudian dengan bebas semaunya sendiri jangan. Jadi agak batuk agak menyingkir dari teman-temannya atau nunduk ke bawah dan lain sebagainya. Itu etika dalam kita batuk. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa usahakan jangan mata, hidung, mulut, ya. Jangan bersentuhan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Karena kita tidak tahu ya benda tersebut. Alhamdulillah dalam sekolah sudah mengadakan meningkatkan kebersihan. Sudah kita semprot ya. Selama libur ini kita semprot, kemarin juga sudah kita semprot ya. Kita bersihkan, kita apel dan lain sebagainya. Cuman kan kita tidak percaya begitu saja. Tetap kita harus menjaga hati-hati. Tolong Bapak Ibu tetap itu disampaikan kepada anak-anak. Kemudian di bagian C, membersihkan tangan ya, sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau umum. Pokoknya ada yang naik Gojek, ya, naik taksi, dan lain sebagainya. Sebelum naik Gojek, ya, cuci tangan pakai sabun. Begitu juga nanti turun, ya harus cuci tangan juga pakai sabun. Itu apabila nanti dalam perjalanan. Kemudian sebelum masuk gerbang sekolah, ya, jangan lupa juga ya anak-anak begitu masuk pintu gerbang langsung menuju ke arah cuci tangan. Ya. Itu sudah kita siapkan. Yang ada di tembok sebelah kiri itu anak-anak langsung cuci tangan di situ. Ya, ngikutin anak panah ya. Di situ sudah kita buat anak panah. Begitu masuk langsung cuci tangan, baru mengarah ke kelas. Di dalam kelas sana juga sudah ada Bapak Ibu guru. Nanti di bawah juga ada yang mengarahkan ya. Di lantai dasar ada yang mengarahkan untuk cuci tangan ya. Kemudian habis cuci tangan anak-anak diukur suhu, nanti juga sudah ada petugasnya ya. Yang penting anak-anak dipesan dari rumah suruh mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah itu tadi bagian 3 ya. Kemudian kita lanjutkan. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka ya. Tadi duduknya sudah kita atur ya. Kemudian alat pelajarannya juga jangan sampai saling pinjam meminjam, gunakanlah punya sendiri-sendiri ya. Setelah selesai dan sebelum belajar dan selesai belajar jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian tetap kita juga jaga jarak ya di dalam kelas, tidak boleh bergerombol. Kalau ngobrol ya sekedarnya ya, tapi dari jauh, tidak boleh bergerombol di dalam ruangan kelas karena duduknya sudah diatur demikian. Kemudian pulangnya, tolong Bapak Ibu pulangnya dipastikan ya penjemputannya nanti ya di tempat kaki pada waktu Ibu nganter ya, supaya anak-anak begitu keluar nggak boleh bergerombol di luar, begitu keluar langsung menuju ke tempat penjemputan ya. Langsung menuju ke tempat penjemputan, tidak ada yang bergerombol ngobrol di luar, langsung pulang ya. Begitu juga yang naik Grab umpamanya, begitu datang Grab kamu keluar anak-anak, begitu naik Grab ya, sebelum naik Grab kamu cuci tangan, begitu juga nanti sampai rumah setelah naik Grab juga harus cuci tangan. Jadi sampai di situ ya kita atur ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca ini ya, baca petunjuk ini. Nanti biar Bapak Ibu guru kelas 6 silakan di-share ke orang tua murid supaya Bapak Ibu juga lebih detail mengerti bagaimana tugas tanggung jawab
anak ya, bagaimana tugas dan tanggung jawab sekolah di sini disebutkan. Ya, disebutkan. Nanti Bu Rizka tolong share ke orang tua muridnya dan juga Bu Yunita. Kalau semua saya jelaskan begini sampai berbusa ya enggak selesai ya, karena banyak sekali. Tapi poin-poin yang penting buat anak-anak nanti silakan Bapak Ibu baca. Baik. Nanti di share di share ke Bapak Ibu orang tua murid. Saya hanya pesan kepada Bapak Ibu ya, yang saya wanti-wanti, apabila anak-anak itu ada gejala-gejala yang gejala sakit, batuk, pilek, dan tenggorokannya mungkin sakit ya, usahakan jangan dikasih untuk berangkat, ya. Jangan disuruh berangkat. Tetapi kalau anak-anak yang sehat, silakan Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu putra-putrinya dulu diantar ke sekolah ya. Walaupun tidak berangkat yang di rumah, tetap nanti ada tugas-tugas daring dari Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing. Nah, mungkin itu sebagai penjelasan ya, bagian yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu silakan untuk baca ini ya. Baca ini nanti yang di-share oleh Bapak Ibu guru. Ini ada 18 ada 16 halaman. Ada poin-poin yang untuk orang tua murid, ya poin-poin untuk anak, ya silakan dipelajari, ya dibaca, supaya Bapak Ibu juga jelas. Saya nggak mungkin untuk menjelaskan satu-satu yang sekian banyak ini. Itu garis besarnya, saya hanya bisa menyampaikan garis besarnya. Ya, insya Allah anak kelas 6 hari Senin besok tatap muka bagi anak-anak yang kondisi ya, kesehatannya memungkinkan. Tapi kalau yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, tetap belajar dari rumah. Bagi anak-anak atau bagi ibu yang merasa ragu, ya jangan dipaksakan kalau ada keraguan. Lebih baik tidak. Tapi kalau Bapak Ibu udah yakin, ya ikhlas karena Allah, ya kita insya Allah sehat, ya mudah-mudahan kita tidak apa-apa. Kami dari sekolah juga mengantisipasi, ya benar-benar kita juga berhati-hati, menjaga-jaga, ya. Ini karena kita ada kesempatan dari pemerintah Kota Bekasi, dari Dinas Pendidikan, ya kesempatan itu kita ambil, ya. Karena kapan lagi kesempatan kalau kita tidak ambil, ya kita harus menjaga diri, kita mempersiapkan diri, ya untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita bersama. Karena ini sifatnya hanya adaptasi, ya, hanya adaptasi. Jadi anak-anak itu besok di sekolah hanya 3 jam, Bapak Ibu. Jam 7 sampai sekolah, jam 10 sudah keluar dari sekolah. Jadi tidak lama-lama, namanya baru kita simulasi, ya, sebagai adaptasi dulu, ya. Nanti mungkin kalau sudah normal, benar-benar normal, kita bisa sehari full ya kegiatan belajar mengajar. Ini sementara ini hanya 3 jam di sekolah dan di dalam kelas pun juga amat sangat terbatas. Dan besok Bapak Ibu guru juga menggunakan masker, ya. Juga dengan dilengkapi dengan face shield, ya, itu nanti juga dipakai. Silakan Bapak Ibu kalau yang ada masker dan face shield-nya dipakai, silakan. Untuk lebih kita menjaga keamanan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami persilakan apabila ada yang mau dipertanyakan, ya, silakan dipertanyakan. Ya. Ini sudah jam 10.40. Mudah-mudahan kita tidak lama dengan nanti Ibu membaca petunjuknya ini dengan baik. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Tolha atas pemaparannya. Saya persilakan kepada Umi, ya dibatasi hanya 2 orang saja ya Mi. Silakan barangkali ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan mengenai adaptasi tatap muka besok kelas 6 yang akan dilaksanakan Senin tanggal 22 Maret 2021 ya. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Saya Bundanya Gailan, kelas 6 Abu. Iya, Umi Gail. Mau tanya nih, Pak, kan itu 3 jam itu pas nanti kalau pas waktunya PM itu gimana ya Pak? Itu tetap di rumah atau nanti mereka ada di sekolah atau gimana? Untuk PM. Untuk PM. Kalau untuk PM Bu ya, karena memang kita ini pelajaran 3 jam ini sudah ngikutin prosedur ya. Prosedurnya kita hanya diberi waktu 3 jam. PM nanti tetap dilakukan dari rumah. Ya. Kita tidak boleh melebihi 3 jam di sekolah. Nah, dari Dinas Pendidikan hanya memberikan waktu 3 jam, dari jam 7 sampai jam 10. Jadi nanti PM-nya tetap dari rumah. Terus kalau yang itu Pak, kalau kan di kelas itu kan dibatasin sampai 12 orang anak. Itu sisanya itu tetap masuk atau gimana ya Pak? Tetap masuk Bu. Jadi anak-anak kita itu dua kelas itu kan ada 36. 36 nanti akan kita bagi menjadi tiga lokal Bu. Jadi setiap lokal isinya 12. Karena kita memang sekolahnya kecil, ruangannya kecil, jadi hanya kita muati 12. Separuh dari kapasitas ruangan itu. Jadi kapasitas ruangan kita ini hanya 24 anak, jadi besok hanya kita muat 12 anak saja. Jadi nanti lebihnya kita gabung dengan kelas sebelah dijadikan satu ruangan. Oh iya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama Umi. Silakan satu penanya lagi Umi. Kalau tidak ada, ya seperti jelas. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan ke wali kelasnya ataupun langsung ke pihak sekolah. Ya. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup ya. Nah, saya sampaikan kembali kesimpulan dari virtual hari ini yaitu bahwa untuk besok akan dilaksanakannya tatap muka khusus untuk kelas 6. Nah, dimulai hari Senin 22 Maret 2021, anak-anak akan masuk ke sekolah dibagi menjadi 3 rombel. Nah, seperti biasa masuk pukul 7 sampai dengan pukul 10, memakai seragam. Ya, nanti akan diinfokan lagi untuk lebih jelasnya mengenai informasi lewat WA. Demikian yang dapat kami sampaikan ya Umi. Bu Rizka, ya. Tolong Bu Rizka laporan kelasnya siapa yang nggak hadir, dan Bu Yunita juga, bisa nggak? Baik Pak, nanti bisa saya saya lihat ya Pak. Terima kasih kepada Umi yang sudah bergabung. Demikian acara pemaparan adaptasi mengenai tatap muka untuk besok. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Umi yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada salah kata. Nanti jika kurang jelas bisa dilihat di YouTube sekolah, nanti saya kirimkan linknya. Terima kasih ya Umi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Berapa tuh? 25. Ya nggak ada tuh. Berarti separuh. Ya, 11 ya? itu 27 kurang 3 berarti 24. 3 jam. 3 kan hostnya masuk sama Bunita sama Bu Rizka. Jadi kan 27 pesertanya. 27 kurangi 3, 24 yang masuk. Ya setengahan. Iya. Mana ini?